Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah saat ini tertulis pada kitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, saya teringat pada sebuah lagu pop yang berjudul Jangan Salah Menilai, ciptaan Wenceslaus Maria. Lagunya kira-kira seperti ini. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Cukup segitu saja ya, karena saya tidak hafal lagi lirik berikutnya, takut salah. Ya, dari semua lirik lagunya dapatlah kita mengerti bahwa si wanita atau si pria sempat meragukan cinta kekasihnya, bahkan berprasangka buruk kalau kekasihnya telah menduakan cintanya. Padahal tidak demikian. Tetapi sebaliknya, kekasihnya benar-benar tulus mencintainya. Itu artinya si wanita atau si pria telah salah menilai ketulusan cinta kekasihnya. Saudaraku, Paulus di tengah-tengah pelayanannya juga pernah menerima prasangka buruk pada dirinya. Bahkan sebagian orang di Korintus ada yang meragukan kerasulannya. Prasangka buruk yang berkembang saat itu adalah pengaruh dari upaya rasul-rasul palsu yang mencoba menghasut jemaat di Korintus untuk merongrong wibawa kerasulannya. Walau demikian, Paulus dengan tegas berkata, kami tidak tawar hati. Artinya, meskipun ada prasangka-prasangka buruk yang hendak menjatuhkan wibawa kerasulannya, namun itu tidak akan melemahkan semangatnya sebagai seorang rasul Kristus untuk memberitakan Injil. Sebab Paulus telah menerima pelayanan itu dari kemurahan Allah. Maka dari itu, Paulus pun tidak tinggal diam. Paulus menyangkal prasangka buruk atau dugaan-dugaan negatif yang dituduhkan kepadanya. Dan penyangkalannya itu secara tidak langsung telah turut menyingkapkan niat-niat jelek daripada rasul-rasul palsu tadi. Artinya, justru rasul-rasul palsu itulah sesungguhnya yang punya niat-niat jelek sebagaimana yang dituduhkan kepada Paulus. Dalam penyangkalannya, Paulus berkata demikian, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Di samping itu, Paulus juga dengan tegas berkata demikian, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dari ayat tersebut,
dapatlah kita ketahui bahwa Paulus bukanlah seorang rasul yang setengah hati melakukan tanggung jawab kerasulannya. Bukan pula Paulus yang berpura-pura sebagai rasul, tetapi Paulus adalah sungguh-sungguh seorang rasul yang setia pada tugas panggilan Kristus. Paulus bukanlah seorang rasul yang mudah tawar hati ketika menghadapi tantangan dan rintangan di tengah-tengah pelayanannya. Dia juga bukan seorang rasul yang memakai cara-cara gelap yang memalukan dalam pelayanannya. Dia tidak berlaku licik dan tidak mau memutarbalikkan perkataan Allah. Juga bukan seorang rasul yang mencari pusat perhatian dan pujian bagi dirinya, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaannya. Sebab Allah lah yang menerbitkan terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang untuk memahami kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, seperti pada ayat 6 tadi. Paulus telah mengalami terang yang bercahaya di dalam dirinya, yakni ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya atau terang dari langit memancar mengelilinginya, seperti yang boleh kita lihat pada Kisah 9 ayat 3. Dan peristiwa itu menjadi awal pertobatannya dan menjadi seorang rasul Kristus. Kegelapan yang dulu ada dalam hidupnya telah berganti dengan terang. Karena itulah Paulus berkata, "Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan." Dan oleh kehendak Yesus, Paulus telah menjadi hamba atau pelayan bagi sesamanya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Namun jika firman Allah yang mereka beritakan masih juga ada yang tidak mau menerima atau mempercayai, maka hanya orang-orang yang sedang menuju kehancuran sajalah yang tidak mau menerimanya, yaitu mereka yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, seperti pada ayat 3-4 tadi. Artinya, ketidaksediaan sebagian orang untuk menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus jangan dijadikan sebagai alasan untuk menyalahkan, apalagi untuk meragukan dan merongrong kerasulan Paulus. Tetapi ilah zaman telah membutakan hati dan pikiran mereka sehingga menolak Injil. Jadi, jangan salah menilai pada kerasulan Paulus. Saudaraku, topik khotbah saat ini adalah hamba Tuhan yang setia. Hamba atau pelayan adalah seseorang yang mengabdikan dirinya, hidupnya pada Tuannya. Dan sebagai seorang hamba atau pelayan yang sesungguhnya, maka itu berarti harus siap mengabdikan dirinya untuk melakukan apapun yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh Tuannya. Jadi bila dikatakan hamba Tuhan yang setia, itu berarti seseorang atau sekelompok orang yang mengabdikan hidupnya untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dengan hati yang tulus, yakni taat, patuh, loyal, dan berpegang teguh pada Tuhan. Lalu siapakah hamba Tuhan itu? Pertama, secara khusus ini menunjuk pada orang-orang yang diberi tugas khusus untuk menyampaikan atau melakukan kehendak Tuhan, seperti misalnya para nabi, imam, rasul, dan pelayan-pelayan tahbisan yang lain. Dan kedua, secara umum, sebutan hamba Tuhan ini adalah juga menunjuk kepada kita semua orang percaya, yakni umat kepunyaan Allah sendiri yang telah ditebus dan dipanggil oleh Kristus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dari Tuhan. Boleh kita lihat seperti pada 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, bila secara umum kita semua orang percaya adalah hamba Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang setia? Atau bagaimanakah ciri-ciri hamba Tuhan yang setia itu? Melalui nas khotbah ini, kita tadi telah mendengar beberapa ciri dari kesetiaan Paulus sebagai hamba atau rasul Kristus. Maka hal itu menjadi penting untuk diperhatikan dan kita lakukan sebagai hamba Tuhan yang setia, yakni tidak mudah tawar hati,
ketika dalam memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan gelap yang memalukan. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik, ketika di tengah-tengah persekutuan kelihatannya suci, tetapi di luar itu kompromi terhadap perbuatan-perbuatan gelap yang memalukan. Kemudian tidak berlaku licik dan memutarbalikkan firman Allah untuk membenarkan penyimpangannya. Juga bukan seorang yang mencari pujian bagi dirinya, tetapi Kristuslah yang termuliakan dan menjadi pusat pemberitaan kita. Saudaraku, tanggung jawab atau pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita mungkin berbeda dengan yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Akan tetapi, kita bisa mempunyai keyakinan yang sama dan yang teguh seperti Paulus dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apapun pekerjaan kita, jabatan kita, status kita dalam hidup ini, biarlah itu semua kita persembahkan dalam posisi kita sebagai hamba yang setia di hadapan Tuhan. Hendaklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tolaklah segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik dan memalsukan firman Tuhan, tetapi nyatakanlah kebenaran firman Tuhan melalui hidupmu. Lawanlah segala ilah-ilah zaman yang membutakan mata rohani pada cahaya terang Kristus, yakni dengan percaya dan berpegang teguh pada Injil, sehingga cahaya Injil itu senantiasa menerangi hidup kita sebagai hamba Kristus yang setia. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang kembali, Ia mendapati kita sebagai hamba yang setia. Dan kita akan sangat bahagia mendengar ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 23. Artinya, kita menjadi umat yang diperkenankan Allah untuk merasakan kebahagiaan dan kemuliaan bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi, walau ada orang yang sempat salah menilai atau berprasangka buruk tentang diri kita, biarlah kesetiaan kita sebagai hamba pada Tuhan kelak menjadi jawaban bahwa kita tidak seperti yang mereka duga. Amin.